Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Irmin Dildawati. Saya Prodi S1 Kebidanan kelas 2024A, tugas mata kuliah PKN. Pada kesempatan ini, saya akan menganalisis kasus hukum pembunuhan dan pemerkosaan siswa SMP di TPU Talang Kerikil, Sukarami, Kota Palembang. Berikut saya akan menjelaskan sedikit kasus atau kronologi dari pembunuhan gadis 13 tahun di Palembang. Terungkap pelaku masih berusia di bawah umur. Palembang, Rabu malam 4 Agustus 2024. Kapolrestabes Palembang, Kombes Haryo, mengungkapkan kasus pembunuhan dan ruda paksa korban perempuan usia 13 tahun yang sempat viral di media sosial. Dalam kurun waktu 2 hari, polisi berhasil melacak dan mengungkapkan kasus yang melibatkan 4 pelaku di bawah umur untuk Dalam kurun waktu 2 hari, polisi berhasil melacak dan mengungkapkan kasus yang melibatkan 4 pelaku di bawah umur dengan inisial IS, NSA, MZF, dan ASA. Mereka secara bersama-sama melakukan tindakan kejahatan terhadap seorang gadis yang berusia 13 tahun yang berinisial AA, yang mayatnya ditemukan di area kuburan Cina. Menurut keterangan Kombes Pol Haryo, korban dan salah satu pelaku yang berinisial IS baru mengenal selama 2 minggu melalui ponsel dan menjalin hubungan asmara. Pada 1 September 2024, mereka sempat bertemu di acara kuda kepang di kawasan Pipareja, di mana saat itu juga hadir pelaku lainnya yang berinisial MZ, MS, dan AS. Setelah menyaksikan acara tersebut, kelimanya menuju ke lokasi kejadian, yaitu krematorium Sampurna di kawasan kuburan Cina, paparnya. Di sana, korban dibekap oleh para pelaku hingga tewas. Setelah tewas, korban kemudian diruda paksa secara bergilir oleh para pelaku. Para pelaku kemudian menyeret tubuh korban selama 30 menit ke tempat penemuan jenazahnya dan kembali melakukan aksi keji tersebut sebelum meninggalkan korban di lokasi tersebut. Selanjutnya, Haryo menerangkan, korban sengaja dipindahkan ke lokasi terakhir agar tidak diketahui oleh orang lain. Dari tempat kremasi ke TKP, penemuan mayat itu berjarak sekitar 30 menit. Di sana, korban lagi-lagi dipaksa tandasnya. Polrestabes Palembang segera merespon laporan warga tentang penemuan mayat di TPU Talang Kerikil. Petugas yang tiba di lokasi segera melakukan olah TKP. Korban ditemukan dengan kondisi pendarahan di hidung, mulut berbusa, serta posisi baju yang tidak sempurna digunakan menandakan adanya kekerasan. Visum luar menunjukkan adanya luka lebam di tubuh korban yang menguatkan dugaan tindakan pidana, tegasnya. Selain mengamankan pelaku, Sumbang Haryo pihaknya juga mengamankan barang bukti seperti celana korban dan baju korban. Untuk sendalnya, hingga kini masih dicari, yang katanya dibakar, ucap Kapolres. Selain mengamankan pelaku, Sumbang Haryo pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa celana korban dan baju korban. Hingga kini masih dicari, yang katanya dibakar, ucap Kapolres. Selain mengamankan pelaku, Sumbang Haryo pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa celana korban dan baju korban. Atas perbuatannya, keempat tersangka akan dijerat dengan pasal-pasal terkait perlindungan anak dan pembunuhan berencana
yang membawa ancaman hukuman 15 tahun penjara atau denda maksimal 3 miliar rupiah. Yang berikut saya akan tampilkan sedikit video kronologi dari kasus hukum tersebut. Kita ke sorotan lain, Saudara. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara kasus pembunuhan sekaligus pemerkosaan AA, seorang remaja berusia 13 tahun yang ditemukan tewas di TPU Talangkrikil, Palembang. Polisi telah menangkap 4 remaja yang merupakan pelaku pembunuhan. Olah TKP dilakukan di 2 lokasi untuk mencari bukti-bukti. Kedua lokasi berjarak 800 meter dengan jarak tempuh sekitar 10 menit berjalan kaki. Polisi juga telah mengumpulkan sejumlah keterangan dari beberapa saksi untuk mengusut kematian korban. Pokoknya kita masih pendalaman untuk TKP pertama. Siap. Ininya dari alat bukti. Siap. Secara scientific investigation. Ya. Benar ada 4 orang Pak Dir yang diamankan Pak Dir? Nanti kita sampaikan dalam press conference. Siap. Polisi menangkap remaja pelaku pembunuhan sekaligus pemerkosaan AA, seorang remaja usia 13 tahun yang ditemukan tewas di tempat pemakaman umum Talangkrikil, Palembang. Keempat pelaku yang masih di bawah umur terbukti merencanakan pemerkosaan hingga membunuh korban. Belum terjadi upaya pencabulan maupun pemerkosaan, telah ada upaya untuk melemahkan korban yang berdampak pada korban meninggal dunia, di mana tersangka melakukan tindakan bekap mulut dan hidung yang pada akhirnya berdampak kepada pecahnya pembuluh darah karena menahan satu kekuatan. Jenazah AA pertama kali ditemukan warga pada Senin di TPU Talangkrikil, Palembang. Jenazah langsung dibawa polisi ke Rumah Sakit Bayangkara, Palembang untuk dilakukan otopsi. Dari hasil otopsi sementara ditemukan bekas kekerasan di beberapa bagian tubuh korban. Misalnya kita jumpai dia itu kekurangan oksigen berat ya. Keluar buih yang dari hidung dan mulut sudah pecah. Ya, kemudian sianosis pada daerah wajahnya, bibirnya, tangannya, itu menandakan dia kekurangan oksigen. Itu pada pemeriksaan luar. Pada pemeriksaan dalam ya itu lagi lebih nampak lagi dia. Memang ada kekerasan tumpul pada. Di mana dokter? Di bagian mana dokter? Di bagian leher. Polisi juga telah melakukan olah TKP dan menemukan bukti terkait kejahatan keempat remaja yang telah ditangkap. Saat ini korban telah dimakamkan di TPU Talangkrikil, Palembang, tempat jenazah korban ditemukan. Pihak keluarga meminta polisi untuk memberikan hukuman yang setimpal untuk para pelaku. Tim Liputan Kompas TV. Polisi telah menetapkan 4 pelaku dalam kasus pemerkosaan sekaligus pembunuhan remaja SMP di Palembang, Sumatera Selatan. Keempat pelaku merupakan anak di bawah umur. Kita akan pantau terus bagaimana perkembangan kasus ini. Sudah bergabung bersama kami Kapolrestabes Palembang, Kombes Haryo Sugihartono. Selamat petang, Pak Haryo. Selamat petang, Mbak. Pak Haryo, bisa diceritakan, jadi sebenarnya apa motif dari pembunuhan sekaligus pemerkosaan ini? Baik, dapat kami sampaikan pada seluruh pemirsa bahwasanya motif atas tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan pencabulan serta penganiayaan terhadap anak tersebut adalah faktor asmara. Jadi tersangka ini yaitu IS memiliki sebuah keinginan yang kuat untuk bagaimana berusaha menyetubuhi daripada korban yaitu AA yang notabene adalah rekanita daripada yang bersangkutan. Jadi artinya memang sudah ada direncanakan begitu, apakah hanya satu orang pelaku saja? Karena kan sebenarnya ada 4 orang yang kemudian ditahan ya Pak ya? Benar. Dapat kami sampaikan kepada pemirsa bahwasanya hasil pemeriksaan kami kepada para tersangka, sebagaimana telah kami lakukan, tersangka AA, saya ulangi, tersangka IS memang sejak awal berkeinginan untuk membuktikan
ada satu tekad untuk membuktikan bahwasanya dirinya bisa memperdaya maupun bisa mendekati korban AA, demikian juga ingin memiliki satu keinginan kuat untuk menyetubui daripada AA tersebut. Namun demikian, fakta di lapangan ketika terjadi peristiwa tersebut, ketika yang bersangkutan tersangka IS membawa rekan-rekannya, pada kenyataannya terjadi peristiwa yang berkelanjutan di mana para tersangka yang notabene awalnya adalah teman daripada IS ikut melakukan pelampiasan nafsu tersebut dan melakukan kekerasan seksual yang ada. Inilah kenapa polisi melakukan gelar perkara di olah TKP di 2 tempat ya Pak ya, 2 lokasi ya? Benar, kami telah melakukan olah TKP, demikian juga kami melakukan rekonstruksi atas perkara yang terjadi, di mana sejak awal kami mencurigai beberapa lokasi yang menjadikan TKP atas tindak pidana yang terjadi. Demikian, Mbak. Ketika melakukan olah TKP, apakah betul dari pemeriksaan bahwa keempat pelaku ini mendatangi lokasi kejadian ketika polisi menggelar olah tempat kejadian perkara? Benar, mendasari hasil barang bukti yang telah kami amankan, kebetulan kami juga pada hari Minggu menemukan jejak digital berupa CCTV di mana ada perjalanan daripada keempat tersangka tersebut menuju ke satu lokasi, yaitu lokasi pertunjukan kuda kepang. Di tempat situlah awal daripada peristiwa upaya tindakan kekerasan seksual tersebut dilakukan, di mana para tersangka mencari khususnya IS yang notabene adalah pacar daripada AA, mencoba berupaya mencari dan menanyakan kepada rekannya yaitu saudara I. Dan ketika menanyakan kepada rekannya saudara I menjelaskan melihat saudara AA bersama rekannya dan kemudian dilakukan upaya pencarian oleh IS dan ternyata menemukan AA bersama 2 rekan itanya. Kemudian seiring dengan itu ada suatu proses pembicaraan yang pada akhirnya keterangan daripada 2 saksi wanita rekan daripada A tersebut membenarkan ada kegiatan berjalan bersama-sama setelah itu antara IS dan AA, demikian juga didampingi oleh 3 rekannya menuju ke satu lokasi tertentu. Oke, karena ada 4 pelaku yang terlibat Pak, bagaimana dengan penanganannya? Apakah 3 orang ini dilakukan rehabilitasi karena sebenarnya kan masih di bawah umur ya? Baik, Mbak. Jadi dapat kami sampaikan sejatinya bukan rehabilitasi, namun statusnya tetap tersangka. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, atas perbuatan yang dilakukan oleh keempat tersangka yang notabene ada yang berusia 12 tahun, 13 tahun, dan 17 tahun, yaitu AA ternyata 17 tahun. Dalam satu pasal, itu pasal 32 dijelaskan bahwasanya ketiga anak tersangka yang notabene di bawah 14 tahun, tentunya tidak dapat kami lakukan penahanan di rutan kepolisian. Namun statusnya mendasari daripada kesepakatan bersama keluarga dan jaminan dari keluarga, kami telah melakukan koordinasi dengan LPKS, Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, di mana kami memiliki yaitu Balai Rehabilitasi milik Dinas Sosial. Kami menitipkan 3 orang yaitu saudara MZ, saudara NS, dan saudara AS yang notabene usianya di bawah 14 tahun di tempat tersebut. Sekali lagi, dasari keputusan daripada kesepakatan dan jaminan daripada orang tuanya. Dan khusus untuk tersangka IS yang berusia 17 tahun, baru saja kami mencoba mendiskusikan dan ternyata yang bersangkutan sesuai dengan pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang bersangkutan dapat dilakukan penahanan di rutan kepolisian. Baik, terima kasih Kombes Haryo Sugihartono, Kapolrestabes Palembang. Selamat petang Pak Haryo. Terima kasih, selamat petang Mbak. Baik, dari video tersebut, tindakan memperkosa dan membunuh orang tersebut, baik dari video tersebut bahwa tindakan memperkosa dan membunuh korban di bawah umur merupakan kejahatan yang sangat keji dan mengerikan.
merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan martabat manusia dari perspektif hukuman. Pelaku harus menghadapi konsekuensi hukum yang paling berat yang diizinkan oleh sistem peradilan. Ini bisa termasuk hukuman penjara seumur hidup, sehingga atau bahkan hukuman tersebut akan dikenai hukuman mati di beberapa negara yang menerapkannya, termasuk di Indonesia. Proses hukuman yang harus memastikan keadilan bagi korban dan keluarganya, dengan menyelidiki yang menyeluruh, pengumpulan bukti yang kuat, dan persidangan. Lalu, di luar konteks hukum, tindakan tersebut merupakan pelanggaran moral dan etika yang tak termaafkan. Ini menyebabkan penderitaan yang tidak terukur bagi korban dan keluarganya, meninggalkan luka fisik dan psikologis yang mendalam. Dari sudut pandang etika, tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap martabat manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Pelaku harus bertanggung jawab atas tindakan yang telah mereka perbuatkan, atau mereka harus menghadapi konsekuensi yang telah diterapkan. Yang berikut saya akan menampilkan PPT atau sedikit penjelasan mengenai kasus tersebut, atau akan menganalisiskan lagi tentang kasus tersebut. Kasus hukum pembunuhan dan pemerkosaan siswa SMP di TPU Talangkerikil, Sukarami, Kota Palembang. Pengertian: pemerkosaan adalah tindakan pidana yang menyerang integritas tubuh, yaitu memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual dengan ancaman kekerasan atau secara psikologis. Dalam KUHP, pemerkosaan diatur dalam pasal 285, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, memperkosa diatur dalam pasal 473. Pelaku pemerkosaan dapat dikenai penjara paling lama 12 tahun atau hukuman seumur hidup jika korban meninggal dunia. Yang kedua, tindakan pidana yang dilakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Dalam KUHP, kejahatan terhadap nyawa manusia diatur pada pasal 338, 339, 340, dan 344, dan 345. Pada 340, KUHP menyatakan bahwa pelaku pembunuhan dengan rencana dapat dikenai pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mempermalukan, melecehkan, dan atau menyerang faktor fisik atau reproduksi seseorang, yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilangnya kesempatan untuk memperolehnya. Yang berikut latar belakang. Kasus pembunuhan dan pemerkosaan oleh 4 tersangka terjadi pada Rabu malam 3 Agustus 2024, mengungkapkan kasus roda paksa dan pembunuhan korban perempuan usia 13 tahun atau di bawah umur. Keempat tersangka tersebut ditangkap pada 2 hari setelah mayat korban ditemukan. Mirisnya, 4 pelaku tersebut masih anak-anak di bawah umur. Mereka adalah IS 16 tahun, MZ 13 tahun, NS 12 tahun, dan AS 12 tahun. Faktor utama atau menyebabkan terjadinya kasus tersebut adalah karena pelaku kecanduan menonton film dewasa dan menyimpan rasa suka terhadap korban. Kecanduan pelaku tersebut sehingga menyalurkan hasratnya kepada korban dan merenggut nyawa korban. Yang berikut, tujuan saya menganalisis kasus ini adalah untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap tindakan pidana pembunuhan.
Yang kedua, mengetahui hukuman pelaku pemerkosaan dan pembunuhan. Dan yang ketiga, mengetahui pandangan hukum terhadap sanksi pembunuhan disertai pemerkosaan. Yang berikut dampak kasus. Yang pertama, dampak psikologis. Pemerkosaan dan pembunuhan adalah bentuk kekerasan yang sangat merusak dan dapat menyebabkan trauma mendalam pada korban. Trauma ini bisa berlangsung lama dan mempengaruhi kesehatan mental mereka, seperti kecemasan, depresi, dan gangguan tidur. Dampak tersebut, yang kedua, dampak terhadap keluarga korban. Keluarga korban pembunuhan akan mengalami rasa kehilangan yang mendalam dan proses menduka yang bisa berlangsung lama. Yang berikut, menurut pandangan saya, mengenai kasus pemerkosaan dan pembunuhan pemerkosaan adalah tindakan yang menghilangkan martabat manusia dan merusak struktur sosial. Oleh karena itu, hukuman harus berlaku dengan tegas dan adil, memberikan hukuman setimpal kepada pelaku, serta memberikan dan pemulihan kepada korban dan keluarga korban. Berikut adalah beberapa teori yang mendukung pandangan saya. Menurut John Rawls, pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang setimpal dengan kejahatannya. Dalam hal ini, pemerkosaan dan pembunuhan, teori ini mendukung pandangan saya bahwa kejahatan berat seperti ini harus dihukum secara keras dan adil, dengan tujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi untuk memberikan efek jerah dan memastikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Yang berikut, menurut Universal, kasus pembunuhan dan pemerkosaan jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang mendasar, sehingga negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dan memberikan hukuman yang adil bagi pelaku serta rehabilitasi bagi korban. Yang berikut, atas perbuatan mereka sendiri, keempat pelaku tersebut dikenai pasal 76 tentang perlindungan anak. Yang berikut kesimpulan. Pembunuhan disertai pemerkosaan adalah tindakan pidana berbarengan yang diatur dalam pasal 65 KUHP dalam hukum positif. Hukuman pokok untuk ditindak pidana pemerkosaan adalah penjara minimal 3 tahun dan maksimal 9 tahun. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan hukuman tambahan berupa penghapusan hak waris dan hak nasihat. Dalam konteks Pancasila, khususnya sila kedua Pancasila yang mengedepankan kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan harus dijalankan dengan tegas, adil, sensitif, dengan memberikan hak korban dan perlindungan terhadap masyarakat, dan mencegah agar kekerasan serupa tidak terulang. Keadilan yang berbasis pada pemulihan sosial dan pencegahan kejahatan menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang lebih aman, beradab, dan sejahtera. Dan perbuatan tersebut juga dapat menimbulkan dampak psikologis yang signifikan bagi pelaku. Bahkan jika mereka tidak dihukum secara hukum, perlu diingatkan bahwa setiap kasus pembunuhan unik di konsekuensinya akan bervariasi, tergantung pada detail spesifik kejadian tersebut. Baik, itu saja hasil analisis dari saya. Sekian dan terima kasih.